Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Septiani Ahmad dari kelas 5A dengan akhiran NIM 17. Dan saya Ataya Hamratul Fatia dengan NIM akhir 32. Pada video ini, kami akan membahas salah satu materi penting dari mata kuliah fungsi pubah kompleks, yaitu inverse fungsi trigonometri. Video ini kami susun sebagai bagian dari penugasan pada mata kuliah fungsi pubah kompleks yang diampu oleh Profesor Dr. Kadir, MPD. Kami berharap penjelasan yang disajikan dalam video ini dapat membantu teman-teman untuk memperjelas pemahaman mengenai materi yang dibahas. Selamat menyaksikan! Kali ini kita akan membahas tentang inverse fungsi trigonometri. Mari kita mulai dari definisinya satu persatu ya. Pertama, untuk sinus inverse Z. Di sini sinus inverse Z sama dengan 1/I dikali logaritma natural dari IZ ditambah akar dari 1 dikurang Z kuadrat. Yang kedua ada untuk cosinus inverse Z. Di sini yaitu cosinus inverse Z sama dengan 1/I dikali logaritma natural dari Z ditambah akar dari Z kuadrat dikurangi 1. Selanjutnya untuk tangan inverse Z. Tangan inverse Z sama dengan 1/2I dikali logaritma natural dari pecahan 1 tambah IZ dibagi 1 dikurangi IZ. Yang keempat ada kosekan inverse Z, yaitu kosekan inverse Z sama dengan 1/I dikali logaritma natural dari pecahan I ditambah akar dari Z kuadrat dikurangi 1 dibagi Z. Yang kelima ada secant inverse Z. Untuk secant inverse Z sama dengan 1/I dikali logaritma natural dari pecahan 1 tambah akar dari 1 dikurang Z kuadrat dibagi Z. Yang keenam yaitu kotangen inverse Z. Untuk kotangen inverse Z sama dengan 1/2I dikali logaritma natural dari pecahan Z ditambah I dibagi Z dikurangi I. Jadi keenam rumus ini merupakan bentuk logaritmik dari fungsi-fungsi trigonometri inverse. Rumus-rumus ini penting digunakan untuk menyatakan fungsi trigonometri dalam bentuk bilangan kompleks. Setelah kita memahami konsep dasar dari definisi fungsi inverse trigonometri, pada bagian ini kita akan membuktikan bagaimana bentuk umum dari fungsi tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk logaritma kompleks. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana cara menurunkan atau membuktikan rumus dari fungsi inverse sinus kompleks, di mana sinus inverse Z sama dengan 1/I dikali logaritma natural dari IZ ditambah akar dari 1 dikurangi Z kuadrat. Pertama kita misalkan dulu bahwa Z sama dengan sinus W. Nah, karena kita mencari bentuk inversenya, maka otomatis W sama dengan arc sin Z, atau bisa kita tulis W sama dengan sinus inverse Z. Kita ubah bentuk sinus ke dalam bentuk eksponensialnya. Kita ketahui bahwa sinus W sama dengan E pangkat IW dikurangi E pangkat negatif IW dibagi 2I. Nah, kita substitusikan ke persamaan sebelumnya sehingga menjadi Z sama dengan E pangkat IW dikurangi E pangkat negatif IW dibagi 2I. Nah, supaya tidak ada pecahan, kita kalikan kedua ruasnya dengan 2I. Menjadi E pangkat IW dikurangi 1 sama dengan 2IZ. Nah, setelah itu kita kalikan kedua ruasnya dengan E pangkat IW. Menjadi E pangkat 2IW dikurangi 1 sama dengan 2IZ E pangkat IW. Kita pindahkan semua suku ke satu sisi agar terbentuk persamaan kuadrat penuh. Menjadi E pangkat IW kuadrat dikurangi 2IZ E pangkat IW dikurangi 1 sama dengan 0. Di sini, EIW berperan sebagai variabel X pada persamaan kuadrat. Karena bentuknya kuadrat, kita bisa hitung dengan rumus kuadrat atau rumus ABC, yaitu X sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat dikurangi 4AC per 2A.
Di sini A-nya itu 1, B-nya itu negatif 2IZ, dan C-nya itu negatif 1. Kita substitusikan ke dalam rumus tersebut sehingga diperoleh E pangkat IW sama dengan 2IZ plus minus akar dari negatif 4Z kuadrat ditambah 4 dibagi 2. Kita bisa faktorkan angka 4 dari dalam akar, hasilnya menjadi E pangkat IW sama dengan 2IZ plus minus 2 akar dari 1 dikurangi Z dibagi 2. E pangkat IW sama dengan IZ plus minus akar dari 1 dikurangi Z kuadrat. Sekarang kita ambil logaritma naturalnya dari kedua sisi menjadi logaritma natural E pangkat IW sama dengan logaritma natural IZ plus minus akar dari 1 dikurang Z kuadrat. Karena ln E pangkat IW sama dengan IW, maka persamaan menjadi IW sama dengan logaritma natural dari IZ plus minus akar dari 1 dikurangi Z kuadrat. Kita bagi kedua ruasnya dengan I, maka menjadi W sama dengan 1 per I dikali logaritma natural dari IZ plus minus akar dari 1 dikurangi Z kuadrat. Nah, karena W sama dengan sin inverse Z, maka kita peroleh menjadi sinus inverse Z sama dengan 1 per I dikali logaritma natural dari IZ plus akar dari dikurangi Z kuadrat. Maka terbukti bahwa sin inverse Z sama dengan 1 per I dikali logaritma natural dari IZ ditambah akar dari 1 dikurangi Z kuadrat. Di sini saya akan membuktikan bahwa cos inverse Z sama dengan 1 per I ln Z ditambah akar dari Z kuadrat dikurangi 1. Di sini Z saya misalkan menjadi cos W. Lalu jadi W ini adalah arcus cos Z atau sama dengan cos inverse Z. Kan sudah kita ketahui ya, kalau bentuk lain dari cos W itu adalah E dipangkatkan IW ditambah E pangkat negatif IW dibagi 2. Lalu cos W-nya ini akan saya ubah menjadi Z karena di sini sudah kita misalkan. Jadinya Z sama dengan EIW ditambah E pangkat IW dibagi 2. Lalu kedua ruas akan saya kali 2. Jadinya di sini 2Z sama dengan E pangkat IW ditambah E pangkat negatif IW. Lalu setelah ini kedua ruas akan saya kalikan dengan E pangkat IW. Jadinya di sebelah sini 2Z E pangkat IW sama dengan, karena saya kalikan E pangkat IW, jadi di sini E pangkat IW kuadrat. Lalu ini hasilnya menjadi 1. Lalu setelah itu kedua ruas akan saya kurangi 2Z E pangkat IW. Jadinya seperti ini. Lalu kita akan mencari akar-akarnya menggunakan rumus ABC. Diketahui dari sini kalau A-nya itu adalah 1. Lalu B-nya adalah negatif 2. Lalu C-nya adalah positif 1. Lalu kita substitusi ini ke dalam rumus ABC tersebut. Menjadi seperti ini. Lalu kita hitung. Jadilah seperti ini. Lalu kita coret 2-nya. Jadilah seperti ini. E pangkat IW sama dengan Z plus minus akar Z kuadrat dikurangi 1. Lalu kita pilih yang positif. Jadinya IW sama dengan
ln buka kurung Z ditambah akar dari Z kuadrat dikurangi 1. Lalu kedua ruas saya bagi dengan I. Jadinya W sama dengan 1/I ln buka kurung Z ditambah akar dari Z kuadrat dikurangi 1. Nah tadi W itu adalah cos inverse Z. Jadi terbukti. Sekarang kita bahas contoh soal dari rumus yang sudah kita turunkan tadi, yaitu untuk mencari nilai dari sinus inverse 2. Nah, kita mulai dari rumus umum fungsi sinus inverse kompleksnya, yaitu sinus inverse Z sama dengan 1/I dikali logaritma natural dari IZ ditambah akar dari 1 kurang Z kuadrat. Sekarang kita substitusikan nilai Z sama dengan 2, yaitu menjadi sinus inverse 2 sama dengan 1/I dikali logaritma natural dari I kali 2 ditambah akar dari 1 dikurang 2 kuadrat. Karena 1 dikurang 2 kuadrat sama dengan negatif 3, menjadi 1/I dikali logaritma natural dari I kali 2 tambah akar dari negatif 3. Akar dari negatif 3 ini bisa kita tulis sebagai akar 3I. Jadi persamaannya menjadi sinus inverse 2 sama dengan 1/I dikali logaritma natural dari I2 ditambah akar 3I. Kita bisa keluarkan faktor I dalam logaritmanya menjadi 1/I dikali logaritma natural dari buka kurung 2 tambah akar 3 tutup kurung dikali I. Karena logaritma dari hasil kali bisa diuraikan, maka menjadi ln I ditambah ln 2 tambah akar 3. Nah, di sini bisa kita ketahui bahwa X-nya yaitu sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 2 ditambah akar 3. Untuk jari-jarinya kita dapatkan yaitu sama dengan Y-nya yaitu 2 ditambah akar 3. Nah, untuk sudutnya kita dapatkan bahwa untuk mencari sudut itu kan sin theta sama dengan Y per R. Y-nya itu 2 plus akar 3 dan R itu 2 plus akar 3. Maka untuk sin theta sama dengan 1. Nah, tetanya yaitu pi per 2. Kemudian kita balik lagi ke perhitungan awalnya, menjadi sin inverse 2 sama dengan negatif I dikali buka kurung log I ditambah log 2 tambah akar 3 tutup kurung. Nah, kenapa menjadi negatif I 1/I-nya? Karena 1/I itu sama aja dengan negatif I. Nah, sekarang kita cari ln I-nya. Ln I-nya itu menjadi I dikali pi per 2. Maka kita gantikan nilainya menjadi negatif I dikali buka kurung I per 2 ditambah log 2 tambah akar 3 tutup kurung. Kita kalikan dengan negatif I menjadi pi per 2 dikurangi I log 2 tambah akar 3. Terakhir, karena fungsinya logaritma kompleks bersifat periodik, maka kita tambah komponen periodik ya, dan kita pindahkan negatif I ln 2 plus akar 3-nya di depan menjadi sinus inverse 2 sama dengan negatif I log 2 tambah akar 3 ditambah buka kurung 1/2 ditambah 2K tutup kurung dikali pi. Nah, harusnya kan pi per 2 ditambah 2K pi. Nah, pi-nya itu kita keluarin menjadi 1/2 ditambah 2K, baru buka kurung dan tutup kurung dikalikan pi. Maka dari sinus inverse 2 menghasilkan negatif I log 2 tambah akar 3 ditambah buka kurung 1/2 tambah 2K tutup kurung dikali pi. Sekian untuk contoh soal dari rumus sinus inverse trigonometri. Saya lanjutkan ke kosinus. Jadi untuk contoh soal kedua itu adalah cos inverse I, hasilnya adalah, nah kan sebelumnya sudah diberitahu definisi dari inverse trigonometri, yaitu yang ada di sini.
Lalu definisi ini akan kita substitusi dengan I. Jadinya itu cos inverse I sama dengan 1 per I ln ini Z-nya kita ubah jadi I ditambah akar dari I kuadrat dikurangi 1. Nah, I kuadrat itu kan sama dengan negatif 1. Jadi di sini I kuadratnya kita ubah menjadi negatif 1. Jadinya itu 1 per I ln buka kurung I ditambah akar dari negatif 2. Nah, negatif 2 ini bisa kita ubah menjadi 2 dikali negatif 1. Lalu setelah itu hasilnya menjadi I 1 per I ln buka kurung I ditambah akar dari 2 dikali I kuadrat. I kuadratnya ini dari mana? Dari sini. Kan I kuadrat itu kan sama saja dengan negatif 1. Lalu setelah itu 2 dikali I kuadrat ini kita akarkan. Hasilnya 1 per I ln buka kurung I ditambah akar 2 dikali I. I-nya ini sudah berada di luar dari akar. Karena sebelumnya I kuadrat lalu kita akarkan, maka I-nya sudah tidak ada kuadrat lagi. Jadi seperti ini. Lalu setelah itu saya akan memisahkan I keluar kurung. Jadinya 1 per I ln buka kurung 1 ditambah akar 2 tutup kurung dikali I. Nah, 1 per I itu sama saja dengan negatif I. Jadinya negatif I ln, nah nolnya ini dari mana? Nolnya itu adalah bentuk dari bilangan kompleks, yaitu X ditambah YI. Nah kan sebelumnya itu kan X-nya ini kan tidak ada di sini ya. Jadinya di sini X-nya kita tulis sama dengan 0. Lalu jadinya X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 1 ditambah akar 2. Lalu setelah kita menemukan ininya, kita cari jari-jarinya. Rumus jari-jari itu adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. X kuadratnya adalah 0. Lalu Y-nya adalah 1 ditambah akar 2. Lalu kita hitung hasilnya adalah R sama dengan 1 ditambah akar 2. Lalu setelah itu kita cari sudutnya, sudut theta. Rumus sudut theta itu adalah sin theta sama dengan Y per R. Nah, Y-nya kan adalah 1 ditambah akar 2. Lalu R-nya juga sama, 1 ditambah akar 2. Jadinya di sini kita substitusi, Y-nya 1 tambah akar 2 dibagi 1 ditambah akar 2. Hasilnya adalah 1. Sin berapa yang hasilnya 1? Yaitu adalah sin 90 derajat. Sin 90 derajat itu sama dengan V per 2. Jadi di sini tetanya kita ketahui V per 2. Lalu kita tulis di sini negatif I ln buka kurung 1 ditambah akar 2 dikali I. Lalu kita ubah bentuk ini menjadi seperti ini. Jadinya negatif I buka kurung ln I ditambah ln 1 ditambah akar 2 tutup kurung. Nah, ln I itu bisa kita ubah menjadi I V per 2. Itu dari sini. Jadinya negatif I buka kurung I V per 2 ditambah ln buka kurung 1 ditambah akar 2 tutup kurung. Lalu kita hitung negatif I ini kita hitung ke dalam kurung. Negatif I dikali I hasilnya adalah 1. Makanya di sini jadinya V per 2. Lalu negatif I kita kali ke sini. Hasilnya negatif I ln buka kurung 1 ditambah akar 2 tutup kurung. Lalu setelah itu menjadi V per 2 ditambah 2kV dikurangi I ln buka kurung 1 ditambah akar 2 tutup kurung. Lalu kita rapihkan bentuknya. Jadi yang ini kita ubah ke depan. Jadi hasil akhirnya adalah negatif I ln buka kurung 1 ditambah akar 2 tutup kurung
ditambah buka kurung 1/2 ditambah 2K tutup kurung V. Jadi bentuk ini kenapa bisa menjadi seperti ini? Karena V-nya ini saya keluarkan. Jadinya seperti ini. Referensi materi dalam video ini berasal dari buku Analisis Pubah Kompleks yang ditulis oleh Profesor Dr. Kadir, MPD. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.